Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk belajar secara daring, dan semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan masa pandemi COVID-19 ini segera berakhir agar kita bisa belajar seperti biasa di sekolah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari sistem persamaan linear dua variabel dengan metode substitusi. Sebelumnya kita sudah mempelajari materi sistem persamaan linear dua variabel dengan metode grafik. Kali ini kita akan mempelajari sistem persamaan linear dua variabel dengan metode substitusi. Adapun tujuan pembelajarannya, untuk pertemuan yang ketiga, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel dan penyelesaiannya dengan metode substitusi. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode substitusi. Nah, pada metode ini salah satu variabel dari salah satu persamaannya disubstitusikan sehingga diperoleh sebuah persamaan dengan satu variabel saja. Nah, perlu diingat, bentuk sistem persamaan linear dua variabel itu seperti apa? Perlu diingat kembali, yaitu AX plus BY sama dengan C itu termasuk persamaan 1, kemudian PX plus QY sama dengan R itu merupakan persamaan 2. Lalu apa sih AX plus BY ini, sebagai apa kedudukannya? Nah, A, B, C, P, Q, R anggota bilangan real ini, di mana A, P termasuk koefisien dari X dan B, Q termasuk koefisien dari Y, sehingga persamaan linier adalah suatu persamaan yang memiliki variabel dengan pangkat tertingginya adalah 1. Bisa dilihat dari bentuk ini, karena dia pangkat 1 tidak akan ditulis di atas 1, karena cukup dengan AX plus BY itu sudah terlihat bahwa dia memiliki pangkat tertingginya adalah 1. Jika pada biasanya pangkat itu ditulis di atas 2, karena itu bernilai pangkat tertingginya adalah 2, itu akan ditulis. Tetapi jika di sini AX plus BY bernilai 1, jadi jika pangkat 1 tidak akan ditulis di atas ya angkanya. Nah, selanjutnya kita akan mulai mengerjakan dan menyelesaikan bagaimana langkah-langkah menyelesaikan masalah dengan metode substitusi. Yang pertama, pilih salah satu persamaan yang sederhana menjadi bentuk Y sama dengan AX plus B atau X sama dengan CY plus D. Nah, di sini ada contohnya, misalkan tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan linier berikut dengan metode substitusi. Di sini ada dua persamaan. Yang pertama, persamaan 1, 3x plus 4y sama dengan 11. Kemudian yang kedua, x plus 7y sama dengan 15. Itu merupakan persamaan kedua. Kita lihat perintah yang pertama, langkah yang pertama, yaitu pilih salah satu persamaan yang sederhana. Maka dari kedua persamaan ini, yang manakah yang sederhana? Kita tahu di sini bahwa persamaan yang kedua itu merupakan persamaan yang sederhana. Maka kita ambil x plus 7y sama dengan 15. Dari persamaan kedua ini didapat x sama dengan 15 dikurangi 7y. Kenapa? Karena kita akan mengubah persamaan kedua ini menjadi bentuk Y sama dengan AX plus B atau X sama dengan CY plus D. Kita lihat bahwa di sini X plus 7Y sama dengan 15 akan lebih mudah dibentuk dengan X sama dengan CY plus D. Jadi kita dapat
X sama dengan 15 dikurangi 7Y. Itu merupakan persamaan yang ketiga. Kemudian pada langkah yang kedua ini kita substitusikan nilai X atau Y yang diperoleh pada langkah pertama ke persamaan yang lain. Karena kita sudah menemukan persamaan ketiga, maka substitusikan persamaan ketiga, kita pilih salah satu persamaan dari kedua persamaan tersebut, kita pilih persamaan 1. Nah, pada langkah ketiga ini, selesaikan persamaan untuk mendapatkan nilai X atau Y. Karena pada persamaan pertama ini 3X plus 4Y sama dengan 11 yang akan disubstitusikan ke persamaan ketiga, maka 3X plus 4Y sama dengan 11. Kemudian 3, karena X sudah diketahui yaitu 15 dikurangi 7Y, maka kita substitusikan 15 dikurangi 7Y. Plus, karena persamaannya 3X plus 4Y, maka plus 4Y sama dengan 11. Kemudian kita hitung 3 dikali 15 yaitu 45, dan 3 dikali minus 7Y sama dengan minus 21Y, plus 4Y sama dengan 11. Selanjutnya kita pisahkan minus 21Y plus 4Y sama dengan kita pindah ruaskan 45 ke kanan menjadi minus 45, karena pindah ruas nilainya menjadi negatif. Kemudian hasil dari minus 21Y ditambah 4Y yaitu minus 17Y sama dengan 11 dikurangi 45 adalah minus 34, dan Y sama dengan minus 34 dibagi minus 17, maka Y sama dengan 2. Jadi di sini kita sudah menemukan bahwa nilai Y sama dengan 2. Nah, selanjutnya pada langkah keempat, substitusikan nilai X atau Y yang diperoleh pada langkah ketiga ke persamaan ketiga. Nah, kenapa di sini Y sama dengan 2 berwarna biru? Karena kita sudah menemukan bahwa Y sama dengan 2 agar mempermudah untuk mengerjakan metode substitusi. Nah, kemudian substitusikan ke salah satu persamaan untuk mendapatkan nilai dari variabel yang belum diketahui. Misalkan di sini kita ambil persamaan ketiga. Nah, tadi persamaan ketiga adalah X sama dengan 15 dikurangi 7Y. Kemudian kita substitusikan nilai Y tersebut. Nah, X sama dengan 15 dikurangi 7. Karena Y sudah diketahui nilainya adalah 2, jadi kita substitusikan 7 dikali 2. Maka kita dapat X sama dengan 15 dikurangi 7 dikali 2 hasilnya 14. Kemudian X sama dengan 15 dikurangi 14 adalah 1. Nah, selanjutnya kita telah memperoleh himpunan penyelesaian yaitu dengan nilai X dan Y dengan penulisan X, Y, dan tidak boleh Y, X karena yang betul adalah X, Y, sehingga memperoleh himpunan penyelesaian 1 dan 2. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari dan menyelesaikan contoh soal dengan soal cerita. Di sini soalnya Valisa, Reza, dan Alaska mengunjungi toko buku Pelangi. Valisa membeli 4 buku gambar dan 3 pulpen dengan harga 12.500, dan Reza membeli 2 buku gambar dan sebuah pulpen dengan harga 5.500 pada toko yang sama. Nah, kemudian tentukan harga yang harus dibayar Alaska jika ia membeli 6 buku gambar dan 2 pulpen. Nah, di sini kita buat pemodelan matematikanya atau kita simbolkan, misalkan harga buku gambar dengan X dan harga pulpen dengan Y. Kemudian kita buat pemodelan matematika. Belanjaan Valisa memenuhi persamaan 4X plus 3Y sama dengan 12.500, dan belanjaan Reza memenuhi persamaan 2X plus Y sama dengan 5.500. Sehingga diperoleh sistem persamaan linear dua variabel, yakni 4X plus 3Y sama dengan 12.500 itu merupakan persamaan pertama.
Kemudian 2x plus y sama dengan 5500 itu merupakan persamaan yang kedua. Nah, kemudian kita ubah persamaan 2 menjadi y sama dengan ax plus b, yakni 2x plus y sama dengan 5500 menjadi y sama dengan 5500 dikurangi 2x. Itu merupakan persamaan ketiga. Dari kedua persamaan ini, karena kita memilih salah satu persamaan yang sederhana, maka di sini kita mengambil persamaan yang kedua agar mudah untuk diubah menjadi bentuk y sama dengan ax plus b. Maka dari itu di sini kita mengambil persamaan kedua dan menghasilkan y sama dengan 5500 dikurangi 2x itu merupakan persamaan yang ketiga. Nah, langkah selanjutnya karena kita sudah menemukan persamaan yang ketiga ini, kita substitusikan ke persamaan 1. Maka diperoleh 4x plus 3y sama dengan 12.500. 4x plus 3y sama dengan 12.500 ini termasuk persamaan pertama. Kemudian kita substitusikan persamaan ketiganya menjadi 4x plus 3 karena y-nya 5500 minus 2x menjadi 3 dikali 5500 dikurangi 2x sama dengan 12500. Kemudian 4x plus karena 3 dikali 5500 menghasilkan 16500 dan kemudian 3 dikali minus 2x menjadi minus 6x, maka sama dengan 12.500. Kemudian kita pindahkan 16.500 ke ruas kanan menjadi 12.500 dikurangi 16.500 menghasilkan minus 4.000 dan 4x dikurangi 6x menghasilkan minus 2x. Jadi x sama dengan minus 4.000 dibagi minus 2x menghasilkan x sama dengan 2.000. Nah, langkah selanjutnya karena kita sudah menemukan nilai x tadi, maka substitusikan nilai x ke persamaan 3 sehingga y sama dengan 5.500 dikurangi 2x, maka 5.500 dikurangi 2 dan x-nya kita substitusikan karena tadi sudah kita temukan hasilnya 2.000, maka 2 dikali 2000 sama dengan 4000. Jadi y sama dengan 5500 dikurangi 4000 menghasilkan y sama dengan 1500. Jadi harga sebuah buku gambar 2000 dan harga pulpen tadi 1500. Karena x tadi kita simbolkan dengan buku gambar dan y kita simbolkan dengan pulpen. Dan nilai x tadi adalah 2000, kemudian nilai y pada langkah selanjutnya ini adalah 1500. Nah, kemudian kita totalkan harga yang harus dibayarkan Alaska, yakni 6 buku gambar dan 2 pulpen. Maka pemodelan matematikanya 6x plus 2y. Kemudian 6x plus 2y sama dengan 6 dikali x-nya sudah diketahui yaitu 2, 2000 plus 2 dikali y, y-nya sudah diketahui yaitu 1500. Maka kita jumlahkan 6 dikali 2000, 12.000, kemudian 2 dikali 1500, 3000, maka hasilnya 15.000 sehingga total harga yang harus dibayarkan Alaska adalah 15.000. Nah, pada materi kali ini, sistem persamaan linear dua variabel dengan metode substitusi ini kita simpulkan bahwa metode ini yang mana salah satu variabelnya dari salah satu persamaannya disubstitusikan sehingga kita peroleh sebuah persamaan dengan satu variabel saja. Nah, untuk materi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini, materi yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan menjadi bekal untuk kedepannya. Sekian dari kakak. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.